Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, bersukacitalah menderita dalam Kristus. Saudara-saudara, pada Matius 5 sampai 7 ini terkenal dengan khotbah Yesus di bukit. Salah satu dari banyak khotbah Yesus di Matius 5 ayat 3 sampai 12 ini sangat terkenal dengan ucapan-ucapan bahagia. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus, orang yang murah hatinya, membawa damai, dan orang yang dianiaya. Dan saudara-saudara, sesuai dengan teks kita, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Apalagi kalau kita menyerahkan hidup kita, bukan menjadi hilang, justru kita akan beroleh kehidupan di dalam Kristus. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi penderitaan itu? Kalau penderitaan itu kita sikapi di dalam terang Kristus, maka kita akan mengikuti jejak-jejak Kristus yang menderita, tetapi sekaligus Dia menang di dalam penderitaan itu. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita hanya mengikuti jejaknya dan kita menjadi orang berbahagia karena ikut turut di dalam perjalanan Yesus Kristus itu. Dan kita berhak beroleh kemenangan dan juga apa yang diperoleh dan dipersiapkan oleh Yesus untuk kita. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi penderitaan itu? Yang kedua, kalau kita menderita, maka anggaplah penderitaan itu menjadi salah satu ujian iman kita, agar iman kita ditemukan menjadi iman yang sejati. Kita menjadi orang Kristen yang kuat, murni, seperti emas yang dibakar dan menemukan emas yang murni. Dan jangan malu kita ketika hidup menderita. Itu dikatakan Petrus di sini. Karena kita bukan sembarangan menderita, karena kita ikut dalam jalan dan jejak Kristus Yesus. Tapi ada yang harus kita cegah. Jangan kita menjadi orang yang senang dan mengejar-ngejar penderitaan. Bukan seperti itu. Seolah-olah kita kurang menderita hidup ini. Justru ketika kita memberitakan firman, ketika kita menyaksikan firman, dan ada tantangan dan bahkan ada cobaan sampai kita harus memperjuangkan hidup kita, bahkan sampai mengorbankan hidup kita untuk Tuhan, maka itulah penderitaan yang sejati. Bukan justru mencari-cari masalah supaya kita menderita dan sebagainya. Saudara-saudara, hari ini dikatakan melalui topik bersukacitalah menderita dalam Kristus. Karena ketika kita menderita dalam Kristus, ketika kita sampai menyerahkan jiwa kita, maka sebenarnya kita akan beroleh yang namanya kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, dulu pernah di Indonesia terjadi yang namanya bakar diri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, hari ini melalui topik renungan kita ini, bersukacitalah menderita dalam Kristus. Artinya, biarlah kita bersukacita meskipun menderita. Karena apa? Karena ini akan melayakkan kita beroleh sukacita yang lebih besar. Karena esok lebih besar kemuliaan yang mau diberikan bagi kita dibandingkan penderitaan yang sekarang ini kita alami. Oleh karena itu, jangan takut, jangan gentar. Mintalah kekuatan dari Tuhan supaya Dia memulihkan dan tetap menyemangati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyemangati kami Tuhan, ketika kami di dunia ini mengalami berbagai rupa penderitaan, menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa ketika nama-Mu dinyatakan, maka dunia ini akan berontak dan melawan. Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami tetap semangat melawan kekuatan dunia ini, agar tetap memberikan kebaikan, memberikan terang, dan tetap setia di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, para pemberita Injil-Mu, agar tetap disemangati meski mengalami berbagai rupa penderitaan. Berkatilah Tuhan, para jemaat-Mu yang tetap menyatakan firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Banyak juga Tuhan, secara pribadi kelompok yang terus mewartakan Injil-Mu lewat pelayanan-pelayanan mereka. Biarlah Tuhan, mereka juga mengalami penguatan dari-Mu dan tetap disemangati. Terima kasih Tuhan. Kami doakan para guru, para medis, dokter, dan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, polisi, tentara, para buruh, dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi mereka, melakukan seluruh aktivitasnya sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.